Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, dan seluruh yang hadir di majelis yang mulia ini, kita memohon kepada Allah agar langkah kita, kegiatan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita memohon agar pusat kegiatan Yayasan Cahaya Sunnah yang sekarang sedang membangun markas, di dalamnya ada masjid, ada aula, dan nanti akan ada kegiatan-kegiatan pendidikan. Kita mohon kepada Allah, kita semuanya berdoa agar dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kalau masjid ini sudah jadi, kemudian kegiatan-kegiatan yang di dalamnya rejo, insya Allah harapannya dakwah akan semakin berkembang, semangat masyarakat untuk ngaji semakin bertambah, dan yang paling penting kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk kemudian kita selamat perjalanan hidup kita di dunia menuju ke akhirat. Bapak-bapak, ibu-ibu, lan para hadirin sedaya ingkang kinurmatan, kita sedaya dipun dawuhi Allah Subhanahu wa ta'ala supados ngibadah dalam surat Al-Baqarah ayat ingkang nomor selikur. Allah ngendika, ya ayuhan nas u'budu rabbakum alladzi khalaqakum. Ya ayuhan nas u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, u'budu rabbakum, beribadahlah kepada Allah, Rabb yang menciptakanmu dan menciptakan orang-orang sebelummu, supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya, terus kita sedaya dipun dawuhi supados ngibadah dateng Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi apa makna ibadah? Apa hakikat daripada ibadah? Para ulama kita ngendikaaken bilih makna asal saking ibadah menika at-tadallul wal khudu', merendahkan diri dan tunduk. Merendahkan diri dan tunduk itu asal makna ibadah secara bahasa. Maka nanti pengertian syariat tentang ibadah pasti terkait dengan makna bahasa.
merendahkan diri dan tunduk. Dalam istilah bahasa Arab, tariqun mu'abbad, jalan yang sudah ditundukkan. Maksudipun dalan mergi ingkang sampun padet, jalaran sering dipun lewati. Jadi saking seringnya dilewati orang, akhirnya jalan itu menjadi padat. Niku istilahnya tariqun mu'abbad. Ibadah itu terkait dengan sikap kita merendahkan diri dan tunduk kepada Allah. Kalau kita merendahkan diri dan tunduk, berarti apa saja yang Allah dawuhkan untuk kita, berarti kita siap untuk melaksanakannya. Berarti ngibadah niku mboten sak karepe dhewe. Harus tunduk dengan ketentuan-ketentuan Allah. Harus bersikap merendahkan diri datang Allah Subhanahu wa taala. Secara syar'i enten definisi ibadah yang lengkap mencakup inggih menika ingkang dipun ngendikaaken dening setunggaling ulama terkenal bergelar Syekhul Islam, Alamul A'lam, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ngendika pilih ibadah menika ismun jami'un lima yuhibbuhullahu wa yardah minal aqwali wal a'mali adh-dhahirati wal batinah. Monggo kita dipun gatosaken definisi saking Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang ibadah. Ibadah itu ismun, sebuah sebutan, jami' yang mencakup. Ibadah itu adalah satu sebutan yang mencakup semua apa yang diridhoi dan dicintai oleh Allah. Sebutan yang mencakup semua apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Napa mawon? Minal aqwal, yang terdiri dari perkataan-perkataan, wal a'mal, perbuatan-perbuatan sing lahir utawi ingkang batin, lahir maupun batin, perkataan-perkataan, perbuatan-perbuatan lahir dan batin. Asal itu semuanya diridhoi dan dicintai oleh Allah, maka itu namanya adalah ibadah. Berarti ibadah itu perlu dipelajari. Ibadah itu harus dipelajari. Ketika Allah ngendika, ya ayyuhan nas, he menungso, u'budu rabbakum, beribadahlah kamu kepada Allah Rabbmu yang telah menciptakan kamu dan menciptakan orang-orang sebelummu, supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Berarti kita mendapatkan dawuh ibadahlah, maka kita harus faham apa itu ibadah, kepada siapa kita beribadah. Selama ini kita beribadah kepada siapa? Kepada Allah. Kepada Allah napa teng menungso? Kepada Allah. Mangke ternyata ibadahnya tidak kepada Allah. Sebab ketika infak untuk masjid Cahaya Sunnah ternyata maksudnya supaya dapat pujian orang. Apa itu berarti ibadah kepada Allah?
apa itu berupa ketundukan kepada Allah. Artinya kita harus mempelajari ibadah lahir batin itu seperti apa. Apa itu ibadah, kepada siapa, kapan kita beribadah, bagaimana tata cara beribadah, apa saja ibadah itu, kan semuanya harus kita pelajari. Ya ayyuhan nas u'budu itu kalimat perintah, dawuh sange Allah. Setiap kita mendengar kalimat perintah, ketika kita menjawab sendiko, ketika kita menjawab labbaika ya Allah, saya siap melaksanakan, sami'na wa ata'na, artinya kita harus tahu apa yang harus kita lakukan. Lah, untuk malam ini kita tidak membahas secara luas tentang ibadah, tapi paling tidak kita memahami garis-garis besar tentang ibadah. Di antaranya adalah makna ibadah yang tadi secara syar'i, definisi ibadah yang lengkap dikemukakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ismun jami'un, satu sebutan yang mencakup semua apa yang diridhoi dan dicintai oleh Allah berupa perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan lahir maupun batin. Jadi kalau kita melihat ta'rif utawi definisi tentang ibadah ini, kira-kira mencakup apa saja nih? Ibadah itu kira-kira menurut tangkapan kita dari definisi yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu mencakup apa saja? Kan sebutan yang mencakup semua apa yang diridhoi dan dicintai Allah. Bentuknya apa? Perkataan-perkataan maupun perbuatan-perbuatan lahir maupun batin. Kalau begitu, sholat kita itu ibadah apa enggak? Sholat itu ada perkataan, sholat itu ada perbuatan, sholat itu ada hati. Gini apa boten? Ada perkataan Allahu Akbar, ada perbuatan kita ngangkat tangan, takbiratul ihram, mengangkat tangan sejajar dengan pundak atau sejajar dengan telinga, menghadap kiblat, menghadap ke arah kiblat. Jadi ada Allahu Akbar perkataan, ada tindakan, itu amalan anggota badan. Terus enten niat nomor boten, enten niat, enten keyakinan nomor boten. Apa keyakinan kita tentang sholat? Bahwa itu adalah kewajiban, bahwa Allah memerintahkan kita untuk sholat. Di mana perintah Allah supaya kita sholat? Di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran perintahnya global, aqimus sholah, dirikan sholat. Tapi menghadap kiblat enten fawallu wujuhakum syatral masjidil haram, hadapkan wajahmu ke arah Masjidul Haram. Berarti ada perintah Al-Quran. Tapi ada ruku, ada sujud, ada 4 rakaat, ada 3 rakaat, ada 2 rakaat. Wonten pundi? Wonten hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Intinya bahwa di dalam sholat itu sudah mencakup semua apa yang dimaksudkan dengan ibadah. Ada lisan, ada fisik, ada hati. Jadi ibadah itu, yang terlibat di dalam ibadah itu ada 3 unsur dalam tubuh manusia. Ada 3 elemen, bener napa mboten istilahnya elemen? 3 elemen yang terlibat dalam ibadah.
unsur lisan, unsur anggota badan, yang paling penting adalah unsur hati. Niki cocok, artinya selaras dengan pengertian iman. Karena ibadah itu adalah iman. Iman itu harus melibatkan hati, melibatkan lidah, dan melibatkan anggota badan. Ibadah juga harus melibatkan hati, melibatkan badan, dan melibatkan lisan. Milo para ulama kita mengatakan bahwa iman qaulun wa amalun. Iman itu terdiri perkataan dan perbuatan. Ibadah juga melibatkan qaulun wa amalun, perkataan dan perbuatan. Perkataan apa? Perkataan hati dan perkataan lidah. Perkataan hati dan perkataan lidah. Perkataan hati itu artinya keyakinan, bahwa kita yakin. Contohnya sholat, itu yakin itu merupakan dawuh saking Allah, merupakan kewajiban. Sholat 5 waktu itu kewajiban bagi setiap muslim saking Allah melalui lisan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi harus diyakini kalau sholat itu adalah titah saking Allah, titah saking Rasulullah SAW. Benten kalian tiang yang tidak meyakini sholat itu kewajiban, maka sholatnya kalau mau sholat. Ketika lagi malas sholat, tidak mau sholat. Karena apa? Tidak ada keyakinan. Kalau tidak ada keyakinan, sholatnya tidak lagi ibadah namanya. Kalau sholat tidak didasari keyakinan, maka sholatnya bukan lagi ibadah. Karena ibadah itu harus mencakup keyakinan hati. Perkataan lidah dengan mengucapkan Allahu Akbar, dan kemudian gerakan-gerakan menghadap kiblat, rukuk, sujud. Hanya rukuknya saja itu sudah merupakan ibadah. Gerakan sujudnya saja sudah merupakan ibadah. Ketika kita mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, itu ibadah. Dan ketika kita yakin bahwa Sami Allahu liman hamidah itu tuntunan dari Rasulullah, niku sampun disebut ibadah. Ini yang terkait dengan perkataan lidah dan perkataan perkataan lidah dan perkataan hati. Qaulun. Selanjutnya dalam beriman itu ada amalun. Begitu juga dalam ibadah ada amalun, karena ibadah kita itu adalah wujud dari keimanan kita kepada Allah. Yang dimaksudkan dengan amalun menika amalul qalb wa amalul jawarih. Amalan hati dan amalan anggota badan. Tadi kita katakan ada perkataan hati, ada perkataan lidah. Sekarang ada amalan hati, ada amalan anggota badan. Perkataan hati kita sebutkan tadi keyakinan, i'tiqad, keyakinan. Itu perkataan hati. Ikrar hati, itu perkataan hati. Terus apa yang dimaksudkan dengan amalan hati? Amalan hati itu adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan hati kita. Misalipun apa? Niat, ikhlas. Niat itu adalah pekerjaan hati. Dan niat yang merupakan pekerjaan hati itu lebih berat daripada pekerjaan anggota badan.
Gerakan anggota badan itu akan mudah kita lakukan jika kita memiliki keyakinan dan semangat untuk melaksanakan dengan hati kita. Jadi niat itu merupakan pekerjaan hati yang sangat berat. Berdasarkan pengalaman para ulama, tidak ada pekerjaan yang berat, lebih berat daripada pekerjaan hati. Untuk meluruskan niat itu adalah pekerjaan yang berat. Sekarang ikhlas, nanti tiba-tiba kita lupa akan keikhlasan kita. Tiba-tiba jadi nggak ikhlas. Diingat-ingat terus, saya pernah nyumbang untuk pembangunan masjid ini 1 juta. Ikhlas pada saat nyumbang. Terus suatu saat dicerita-ceritakan ke orang, saya nyumbang 1 juta loh. Akhirnya yang tadinya ikhlas mungkin jadi berkurang, jadi hilang keikhlasannya. Padahal niat ikhlas seperti harus tetap dipertahankan supaya ikhlas terus. Makanya kita berdoa kepada Allah, Allahumma rzuqni al-ikhlasa fil qawli wal amal. Ya Allah, anugerahkan rizki kepada saya ikhlas dalam berkata dan dalam beramal. Gak usah ngomong-ngomong pada orang, saya ikhlas, benar-benar ikhlas. Minta saja kepada Allah, berdoa saja kepada Allah. Ya Allah, anugerahkan rizki kepada saya keikhlasan. Keikhlasan itu rizki dari Allah. Baik dalam berkata maupun dalam beramal, hendaknya ikhlas. Itu kita perlu berdoa terus-menerus, selalu. Dan selalu ingat bahwa hidup kita itu untuk ikhlas kepada Allah. Karena hidup kita itu isinya ibadah. Itu contoh dari amalan hati, perbuatan hati. Contoh yang lain dari perbuatan hati nopo? Tadi pertama ikhlas, niat yang ikhlas, niku perbuatan hati, berat. Tapi kita harus mampu memikulnya. Kalau perbuatan fisik, seberat apapun perbuatan fisik, dengan akal kita manusia itu bisa terangkat. Bisa terangkat seberat apapun. Dengan akal, dengan apa yang Allah anugerahkan kepada kita, kita bisa mengangkat perkara yang berat secara fisik. Misalnya kita bawa semen 3 truk, ternyata bisa bawa semen 3 truk dengan truk. Iya, enggak kita angkat dengan tangan kayak gini, karena kita punya akal. Terus kita membawa batu bata merah ke atas bangunan masjid, bisa 3 truk, tapi bertahap, tidak harus sekaligus, bisa. Tapi ikhlas itu berat, lebih berat daripada itu semuanya. Contoh ingkang sanes napa? Perbuatan hati, takwa. Takwa itu adalah pekerjaan hati, dan Allah memerintahkan kepada kita supaya bertakwa. Artinya supaya hati kita bertakwa kepada Allah. Nabi memerintahkan kita supaya bertakwa. Banyak ayat, banyak nas hadis yang memerintahkan supaya kita bertakwa. Contohnya pun dalam pembukaan disebutkan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kamu. Nabi ngendika yen at-taqwa hahuna, dengan menunjukkan ke arah dadanya. Takwa itu di sini letaknya, dalam hati. Tapi takwa itu harus ada wujudnya dalam kenyataan. Bicaranya adalah cerminan dari pembicaraan yang bertakwa. Perbuatannya adalah perbuatan yang merupakan cerminan dari orang yang bertakwa dalam hatinya. Itu takwa. Tawakal niku nggih termasuk perbuatan hati. Tapi kinten-kinten tiyang niku saged bertawakal napa mboten? Kalau tidak beriman kepada takdir.
kinten-kinten orang itu bisa nggak bertawakal kepada Allah kalau ternyata dia tidak beriman kepada takdir? Sulit, akan tidak mungkin, bahkan tidak mungkin untuk bertawakal kepada Allah, pasrah datang Allah terhadap segala keputusan Allah, menawi mboten beriman datang takdir Allah. Milo, iman datang takdir itu merupakan rukun iman yang keenam. Antuk mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Beriman kepada takdir, baik takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Itu harus kita imani. Ketika kita beriman kepada takdir, baru kita akan bisa bertawakal kepada Allah. Segala apa yang kita dapatkan itu adalah keputusan Allah. Kalau kita mendapatkan kebaikan, itu adalah keputusan Allah. Kalau kita mendapatkan keburukan, musibah, kita yakin bahwa itu adalah dari Allah. Ketika kita diberi kecerdasan, itu adalah anugerah dari Allah, takdir. Allah mentakdirkan kita menjadi orang yang cerdas. Makanya tingkat kecerdasan orang niku benten-benten. Tingkat IQ tiang niku benten-benten. Maka kalau ada orang yang cerdas, dia harus bersyukur kepada Allah karena dia sudah ditakdirkan untuk cerdas. Tapi tidak setiap orang cerdas niku sukses. Nggih. Berarti sukses itu termasuk takdir dari Allah. Kecerdasan takdir, dimudahkan oleh Allah untuk sukses. Jalannya dipun gampilaken, dijadikan mudah jalan untuk menuju sukses, itu juga merupakan jalan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah ketika sadar tentang itu, dia akhirnya semangat dalam berusaha, tapi kemudian dia semangat dalam menyerahkan urusan kepada Allah. Tidak menepuk dada. Saya mampu, saya cerdas, ijazah saya itu ranking terus saya ahli dalam bidang ini, saya banyak punya koneksi, pokoknya mudah semua jalan. Tapi wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Kamu tidak bisa menginginkan mendapatkan apa yang kamu inginkan kecuali jika Allah menghendaki. Kita tidak bisa meraih apa yang kita inginkan kecuali jika Allah menghendaki kita dapat yang kita inginkan. Makanya kita harus tetap isti'anah kepada Allah, minta tolong pada Allah, berdoa kepada Allah. Nggak boleh lepas doa, itu jalannya kaum mukminin. Doa itu adalah jalannya kaum mukminin. Nggak boleh orang mukmin itu tidak berdoa kepada Allah. Bahkan dianggap sombong nanti kalau tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu diantaranya adalah tawakal kepada Allah. Rasa cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, itu juga amalan hati. Dan itu ibadah. Bahkan merupakan salah satu ibadah yang sangat agung, itu adalah cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Bahkan asas dari ibadah itu adalah cinta kepada Allah dan merendahkan diri, tunduk dengan setunduk-tunduknya kepada Allah, sehingga kita mengagungkan Allah mutlak, seagung-agungnya. Jadi dengan sikap merendahkan diri dengan serendah-rendahnya, kemudian kita cinta setinggi-tingginya kepada Allah dan kepada Rasulullah, itulah asas dari ibadah. Kalau tidak ada cinta dalam ibadah dan tidak ada rasa bahwa kita kecil dan harus mengagungkan Allah,
maka ibadah kita adalah ibadah yang kosong, ibadah yang tidak bermakna, hanya gerakan-gerakan saja, hanya gerakan bibir atau gerakan anggota badan. Dan cinta itu letaknya dalam hati. Sikap mengagungkan itu letaknya juga ada dalam hati, yang kemudian terwujud dalam perkataan maupun tingkah laku kita di hadapan Allah SWT. Bahasa kita atur, hati kita kekehkan supaya kekeh dalam mencintai Allah, mencintai Rasulullah, mencintai syariat Allah dan Rasulnya, menyintai setiap apa yang dicintai oleh Allah, menyintai orang-orang yang dicintai oleh Allah, dan benci kepada semua yang dibenci oleh Allah, benci kepada siapa saja yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu amalan hati. Demikian juga rasa takut. Takut itu juga amalan hati. Itu amalan hati. Amalan anggota badan bagaimana? Ya, amalan anggota badan itu yang kita lakukan dengan anggota badan kita. Tapi asalnya itu ada dalam hati. Hati itu raja. Anggota badan itu adalah pengikutnya. Kalau rajanya memerintahkan, anggota badan akan segera melaksanakan. Selemah apapun fisik kita, kalau hati kuat dan hati memerintahkan dengan semangat tinggi, fisik yang lemah itu akan bangkit untuk melaksanakan perintah hati. Tapi sehebat apapun fisik manusia, tapi kalau hatinya lemah, itu fisik yang kuat itu akan ikut lemah. Jadi pepatah Latin yang mengatakan mens sana in corpore sano enggak berlaku di sini. Di dalam fisik yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Kebalik, dalam Islam di dalam jiwa yang sehat terdapat fisik yang sehat. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Niki ngendikanipun Kanjeng Nabi loh, bukan orang Latin. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa huwal qalb. Ketahuilah sesungguhnya dalam jasad manusia, di dalamnya itu ada mudghah, sebuah gumpalan yang disebut sebagai gumpalan daging. Ada segumpal daging dalam diri manusia, segumpal darah dalam diri manusia. Jika gumpalan darah ini sehat, baik, fisiknya semuanya akan menjadi sehat. Tapi gumpalan darah yang ada dalam jasad manusia rusak, semua fisiknya akan rusak. Ketahuilah gumpalan itu adalah qalb, hati. Nah, percaya yang mana kita? Percaya perkataan orang Latin atau percaya sabda Nabi SAW? Sekarang orang banyak di hadapan kita, banyak perkataan-perkataan, banyak ungkapan-ungkapan. Kadang-kadang kita lena mengikuti perkataan orang, meninggalkan sabda Nabi SAW dalam banyak hal. Dalam banyak hal. Jadi itu hati kita jaga. Ada amalan hati yang harus kita jaga. Terus amalan anggota badan. Kalau hati kita sehat, badan kita akan ikut dengan kesehatan hati. Nah, itu ibadah. Jadi mencakup hati. Ada dua hal yang dilakukan oleh hati, keyakinan dan amal. Kemudian amal
kemudian perkataan lidah yang harus kita sebutkan selama kita dianugerahi oleh Allah SWT kemampuan berbicara yang harus kita ucapkan. Kadang-kadang enten tiang sholat mendel mawon nggak kelihatan. Jadi diem, bibirnya nggak bergerak, baca Fatihah tapi bacanya di dalam hati. Alhamdulillahirabbil alamin, tapi dalam hati bibirnya nggak gerak. Loh, ini zikir yang harus diucapkan dengan lidah di samping dengan hati. Zikir Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim harus dengan lidah. Jadi lidahnya harus gerak dalam sholat, dalam rukuk, dalam sujud. Doa itu dicontohkan oleh Nabi SAW untuk diucapkan dengan lidah. Hatinya jelas, karena hatinya harus mengamalkan, meyakini amalan-amalan ini dan mengucapkannya dengan lidah. Tidak diam saja. Loh, dia dianugerahi Allah untuk bisa berbicara. Dia harus mengucapkan. Termasuk sebagai pintu awal seseorang masuk ke dalam Islam kan harus bersyahadat. Ini adalah qaulul lisan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Selanjutnya perkataan-perkataan yang harus kita ucapkan. Allahu Akbar. Terus baca Fatihah. Yang harus kita baca keras, kita baca keras. Yang harus kita baca lirih, itu harus kita baca tanpa suara, tapi bibir tetap bergerak. Makanya ketika Nabi membaca surat-surat Al-Quran dalam sholat atau doa-doa dalam sholat sirron, tidak dengan suara keras, para sahabat melihat gerakan jenggot Nabi SAW. Oh, Nabi membaca. Kadang-kadang dikeraskan suaranya supaya terdengar membaca doa apa Nabi SAW. Artinya lirih tapi terdengar suaranya. Itu jadi, kecuali Allah tidak memberikan anugerah kepada kita bisa berbicara, maka ada uzur. Syahadatnya dengan hati, tasbihnya dengan hati, zikirnya dengan hati, tahmidnya dengan hati, karena dia tidak bisa berbicara. Selama kita dianugerahi bisa berbicara, berarti kita harus mengucapkannya dengan lidah apa yang harus kita ucapkan. Terus anggota badan. Jadi ada 3 hal, 3 unsur dalam diri manusia yang terlibat dalam ibadah. Nopo? Hati itu ada 2, perkataan dan perbuatan. Lidah itu perkataan. Terus anggota badan adalah perbuatan. Niku sinkron jumbuh kalian makna iman, bahwa iman adalah qaulun wa amalun. Qaulul qalbi wa qaulul lisan wa amalul qalbi wa amalul jawarih. Itu wujudnya dalam ibadah tetap terlibat. Dan yang paling mewakili adalah sholat. Dan ibadah itu banyak sekali selain sholat. Syekhul Islam memberikan contoh amalan-amalan ibadah yang dilakukan oleh fisik dan dilakukan oleh anggota badan, juga dilakukan oleh hati. Contohnya sholat, itu melibatkan fisik, melibatkan hati, dan melibatkan lisan. Zakat melibatkan fisik, melibatkan hati. Demikian juga siam, haji, sidqul hadis, menawi ngendikan menika berbicara dengan jujur, benar, sidqul hadis, benar kalau berbicara, supaya membedakan antara kita orang yang beribadah kepada Allah dengan orang munafik yang ibadahnya itu hanya secara lahir, hatinya tidak serta ibadah. Orang munafik hatinya penuh kebencian,
tapi lahirnya kelihatan ibadah. La sidqul hadits merupakan ciri dari orang yang beriman. Kalau berbicara jujur itu adalah cermin bagi orang yang beriman. Berbicara itu antara yang keluar dari lidahnya dengan apa yang ada dalam hatinya itu sama. Kalau iya ya iya, kalau tidak tidak. Beda dengan orang munafik. Lidahnya mengatakan iya, hatinya mengatakan tidak. Lidahnya mengatakan tidak, hatinya mengatakan iya. Maka ciri khusus dari orang munafik adalah dusta. Salah satu ciri utamanya adalah dusta. Menunaikan amanah itu merupakan ibadah. Nggih. Terus napa malih? Birrul walidain itu merupakan ibadah. Silaturahim itu merupakan ibadah. Silaturahim niku napa? Nyambung tali silaturahim itu artinya apa? Menyambung hubungan kekerabatan. Jadi antara ayah, anak, saudara, paman, bibi, kakek, nenek, keponakan, itu namanya silaturahim. Silah itu artinya nyambung. Rahim artinya orang yang punya hubungan kekerabatan. Jadi itu tali silaturahim. Jadi menghidupkan silaturahim itu ibadah. Terus nopo? Memenuhi janji itu ibadah. Amar ma'ruf nahi mungkar itu ibadah. Karena itu ibadah, berarti kita harus paham. Karena ibadah itu akan diterima oleh Allah kalau kita menjalankannya pertama dengan ikhlas, yang kedua sesuai dengan tuntunan. Karena ibadah tadi kan kita artinya sudah paham secara bahasa, at-tadallul wal khudu', berarti kita tunduk. Apapun titah Rasulullah, apapun titah Allah, maka kita laksanakan dengan tunduk. Kadang-kadang berbeda dengan hawa nafsu kita. Jadi kadang-kadang itu sering, apalagi hawa nafsu kita itu sering kemasukan oleh syubhat, sering mendapatkan hal-hal yang syubhat. Sak jatosipun menika mboten leres, tapi karena hati semangat ditutupi oleh berita-berita, oh nggak apa-apa kok itu, lakukan saja. Akhirnya kita lakukan padahal bertentangan dengan titah, bertentangan dengan syariat. Dan itu bukan hanya dalam sholat, bukan hanya dalam siam, bukan hanya dalam haji, bukan hanya dalam zikir, tapi dalam seluruh ibadah, termasuk amar ma'ruf nahi mungkar. Menurut kita itu amar ma'ruf, menurut kita itu nahi mungkar, menawi mboten enten tuntunan saking Rasulullah SAW, ya jangan dilakukan. Amar ma'ruf nahi mungkar kalau tidak ada tuntunannya, hanya berdasarkan nopo pendapat kita, nopo malih dipun wastani, kamu nggak pernah amar ma'ruf nahi mungkar. Kamu di mana kepedulian kamu untuk amar ma'ruf nahi mungkar? Itu loh mungkar, kenapa kamu tidak ingkari kemungkaran itu? Nah, kadang-kadang terpengaruh kita, padahal memang itu benar mungkar, tapi cara mengingkari kemungkaran itu tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Cara amar ma'ruf itu tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Dan itu banyak. Kita termakan oleh fitnah ini. Istilahnya amar ma'ruf nahi mungkar.
Terus ada lagi jihad melawan tiang kafir, melawan tiang munafik, itu juga termasuk ibadah. Jihad dengan ilmu, jihad dengan fisik, jihad dengan raga, jihad dengan harta untuk melawan orang kafir dan orang-orang munafik. Tapi karena jihad itu ibadah, ya harus kita lakukan sesuai dengan aturan. Ya, harus kita lakukan sesuai dengan aturan. Tidak bisa kita lakukan tanpa aturan. Seperti halnya sholat, nggak bisa kita lakukan menurut maunya kita. Supaya sholatnya tambah baik, maka rukuknya 3 kali. Loh, rukuk itu kan bagus, sujud itu kan bagus. Maka supaya tambah bagus, sujudnya 3 kali. Yaitu namanya menurut maunya sendiri. Padahal kan sudah ada tuntunannya, tata cara sholat. Kalau subuh 2 rakaat, maghrib 3 rakaat, nggak bisa menjadi 4 rakaat. Subuh tidak menjadi 1 rakaat atau 5 rakaat, nggak bisa. Isya 4 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar sekawan rakaat. Nanti masing-masing dalam tiap rakaat ada rukuk. 1 tidak boleh menjadi 2 kecuali dalam sholat nopo. Jadi itu hanya dalam sholat tertentu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Gerhana misalnya. Itu tentang ibadah. Jadi intinya sudah mau habis. Intinya dalam ibadah itu melibatkan 3 unsur: hati, lisan, dan anggota badan. Mila Kanjeng Nabi Muhammad SAW ngendikaaken tentang qiyam dan tentang siyam dalam hadis yang muttafaq alaih. Kanjeng Nabi ngendika napa? Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddam min dzambi. Sing sapa wonge bersiam, berpuasa atas dasar iman dan untuk maksud mencari pahala, maka diampunkan dosanya yang telah lewat. Jadi siapa yang puasanya itu bisa menghapuskan dosa yang telah lewat? Yang puasanya itu dasarnya adalah iman. Karena percaya puasa itu adalah dawuh saking Allah melalui lisan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Lajeng ihtisab, motivasi mengapa kita berpuasa itu bukan mencari pahala manusia, bukan supaya fisik kita sehat. Berpuasa supaya mahnya sembuh. Yang paling pokok berpuasa itu supaya mendapat ridhonipun Allah SWT, mendapatkan pahala saking Allah, bukan supaya mahnya sembuh. Mahnya sembuh karena berpuasa tapi tidak mendapatkan pahala, untuk apa? Karena walaupun sembuh dia juga akan terbatas, akan meninggal dunia juga, entah lama entah cepat. Nyawa itu perginya tidak bisa kita prediksi. Nggak bisa kita kira-kira saya masih lama, masih muda kok. Ya kita mohon kalau kita diberi umur panjang itu manfaat untuk ibadah. Kalau diberi umur pendek
ya kita bisa rehat dari masalah-masalah dunia. Tapi semuanya itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus ngeten nggih. Jadi ibadah itu maknanya pun ngeten dan hakikatnya adalah harus melibatkan 3 unsur yang ada dalam diri kita. Fisik, lisan, dan hati. Harus 3-tiganya. Dan harus dengan dilandasi pengagungan terhadap Allah serta cinta datang Allah. Trisno datang Allah. Cinta datang Rasulullah SAW terhadap amalan-amalan yang harus kita lakukan. Sholat kita cintai. Kalau Allah mencintai sholat, mengapa kita tidak cinta sholat? Kalau kita cinta sholat, buktikan. Untuk yang laki-laki sholatnya di masjid. Untuk yang perempuan nggak apa-apa, tidak di masjid, tapi sholat tepat waktu. Dan itu ada hal-hal yang harus kita pelajari supaya sholatnya sah. Nopo toharoh, berwudu atau mandi tergantung keadaan. Kalau kita tidak wajib mandi ya wudu itu sudah cukup. Kalau batal wudunya nggak bisa lagi untuk sholat. Kalau kita melihat fakta di lapangan, kathah tiyang ingkang dereng beres anggenipun wudhunipun tesih salah, enten sikute niku mboten teles, entontone mboten teles, nggih, napa tumitnya tidak terbasahi. Kolemben zaman sahabat enten tiang yang disebut sebagai al-musi salatuhu, sing salatipun mboten beres, sahabat niku. Ketika wudu kata Nabi, tawadza fa innaka lam tatawadza. Wudu, kamu belum wudu, dipun baleni. Terus pun dipindoni, ngendikane Kanjeng Nabi, tawadza fa innaka lam tatawadza. Wudu, kamu belum wudu, sampai 3 kali. Setelah 3 kali masih salah terus menyerah. Saya nggak bisa, gimana saya suruh ngulangi terus. Ajari ya Rasulullah, diajari tata cara wudu yang benar. Sholatnya juga begitu. Sholli fa innaka lam tusolli. Sholat, kamu belum sholat. Sampai 3 kali tetap salah. Akhirnya diajari oleh Nabi SAW sholat yang benar. Nah, ini kenyataannya di tengah kaum muslimin masih tidak peduli tentang wudu. Kaum muslimin kok masih berbicara tentang wudu terus. Orang lain sudah sampai ke bulan, ke planet-planet yang di atas, sudah keluar angkasa ya. Kaum muslimin masih berbicara tentang wudu terus. Kalau kita berbicara tentang planet, naik ke atas bulan, apa terus kita setelah itu jadi bisa naik ke atas bulan? Nggih. Yang naik kan cuma 1 atau 2. Kalau itu benar, nun sewu, nih kalau itu benar, kalau itu berita benar, semuanya kita nggak bisa naik ke atas bulan, wong itu biayanya besar. Biayanya besar, udahlah, yang naik ke atas bulan naiklah. Kita bagiannya memperdalam ilmu agama kita, ben kita selamat dunia akhirat. Kan ngeten kan, simple, praktis, tidak usah mikir-mikir yang di luar jangkauan. Andai kata pun kita berbicara tentang bulan, ya tidak semua orang bisa berbicara tentang itu. Dan kalaupun kita bisa berbicara tentang bulan dan planet Mars atau planet apa saja, ya belum tentu kita tidak akan bisa melakukannya. Hanya 1 atau 2 orang saja. Kalau itu benar, nggih, menawi niku leres. Kinten kenal leres napa mboten niku? Enggak tahu.
nggak tahu wong. Itu berita kan, berita itu bisa kita percaya, bisa kita tidak percaya. Berita yang kita percaya itu hanya berita yang ada dalam Al-Quran dan dari orang-orang yang benar, memenuhi standar beritanya bisa diterima. Dan berita dari Rasulullah itu jelas benar. Berita dari Al-Quran dan berita dari Rasulullah itu jelas benarnya, tidak mengandung unsur penipuan dan tidak mengandung unsur keraguan sedikit pun. Tapi sayang, kaum muslimin lebih cenderung percaya kepada berita koran kalau zaman rumiyin. Berita medsos lebih dipercaya daripada berita Al-Quran, daripada berita hadis. Jadi itu landasannya adalah keimanan. Jadi gitu. Jadi siam dasarnya iman, tujuannya mencari pahala. Qiyamul lail pada saat Ramadan itu juga dasarnya iman dan tujuannya mencari pahala dari Allah SWT. Itu siam dan qiyam yang akan bisa menghapus dosa. Kalau siamnya mboten ngeten, qiyamnya mboten ngeten, ya tidak akan berfungsi. Demikian juga ibadah-ibadah yang lain. Mugi-mugi manfaat. Lan kula nyuwun gungingsih pangaksami menawi wonten klentang-klentunipun anggenipun kula matur. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.